Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Tommy Durevandi dengan NIM H1A019106 dari Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Nah, jadinya di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah Pancasila saya yang berjudul Nilai-nilai Pancasila yang dapat membangun bangsa di tengah pandemi COVID-19. Nah, jadinya untuk pertama, rumusan masalahnya di sini yang pertama adalah jelaskan sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua adalah apa pengertian Pancasila sebagai ideologi. Terus yang ketiga ada sebutkan faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi. Yang keempat ada contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat berpengaruh saat pandemi COVID-19 ini. Jadinya untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadinya di sini mungkin kita akan melakukan pengenalan terlebih dahulu. Jadinya Pancasila ini terdiri dari dua kata, dia itu berasal dari bahasa Sanskerta. Panca itu artinya 5 dan sila itu berarti prinsip atau asas. Nah, setelah itu sejarahnya itu dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 itu Bung Karno menyatakan ada 5 dasar negara Indonesia. Yang pertama itu adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua adalah internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan. Nah, tapi itu adalah Pancasila yang bisa dibilang itu Pancasila 1. Setelah itu pada tanggal 7 Agustus 1945 itu Jepang mengganti BPUPKI ini menjadi PPKI. Nah, di sini pada saat pergantian badan penyelidik ini, Jepang itu juga pada tanggal 6 Agustus mengalami kekalahan terhadap sekutu. Lebih tepatnya itu 6 dan 9 Agustus dia tuh kalah terhadap sekutu yang dikomandoi oleh Amerika Serikat. Kenapa dia bisa kalah? Karena Amerika Serikat ini dia itu menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, setelah itu kan efeknya jadinya berakibat lemahnya Jepang, kedudukannya itu yang ada di Indonesia, sehingga pejuang-pejuang kita itu mengambil kesempatan tersebut untuk merebut dan memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 itu ditetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu dinyatakan dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, dan keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila ini juga resmi dan sah menurut hukum menjadi dasar negara Republik Indonesia sejak dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Nah, selanjutnya setelah itu kita masuk ke pengertian Pancasila sebagai ideologi. Mungkin di sini saya akan singkat saja. Jadinya untuk Pancasila sebagai ideologi ini berarti Pancasila itu merupakan landasan atau ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Nah, setelah itu apa sih, kan ada tadi faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi. Di sini ada 3. Yang pertama itu kenapa dia bisa dipilih sebagai ideologi. Yang pertama, Pancasila merupakan ide-ide para pahlawan bangsa. Yang kedua, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, Pancasila merupakan aturan paling umum pada bangsa Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kan kita ini sudah sering mungkin untuk melihat atau membaca tentang nilai-nilai pada kehidupan sehari-hari. Jadi saya mungkin untuk bagian ini sedikit saja saya singgung. Jadi untuk sila ketuhanan yang Maha Esa, di sini contoh sikapnya itu mencerminkan biasanya itu kita harus percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing, dan bisa juga saling menghormati antar umat beragama dan lain-lain. Terus untuk sila kemanusiaan yang adil dan beradab, pada sila ini kita itu dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Terus untuk contoh sikapnya itu
kita itu tidak boleh melakukan yang namanya diskriminatif, terus juga selalu membela kebenaran dan keadilan pada tatanan kemasyarakatan. Nah, selanjutnya untuk sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Di sini kita tuh seperti Persatuan Indonesia, jadinya di sini kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Terus juga di sini kita tuh harus tetap menanamkan yang namanya cinta terhadap tanah air. Nah, selanjutnya yang keempat itu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadinya kalau untuk di sini contoh sikapnya itu kita tuh pada saat mungkin melakukan musyawarah tuh pokoknya kita tuh harus dalam musyawarah itu kita harus mengutamakan kepentingan bersama, terus juga harus menyampaikan sebuah pendapat itu secara benar dan valid dan dapat diterima oleh seluruh peserta yang ada di situ. Juga kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain pada saat melakukan musyawarah ataupun rapat dan lain-lain. Nah, yang terakhir sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini itu mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia diberlakukan sama tanpa adanya suku, ras, agama, bahasa, budaya, kaya dan miskin maupun jabatan. Nah, kalau untuk sila kelima ini contohnya itu kita tuh mungkin bisa dengan menghargai hasil karya orang lain, terus juga berusaha menolong orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu saja mungkin untuk nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi COVID-19. Nah, di sini kan seperti kita tahu sekarang munculnya pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah permasalahan global. Nah, pandemi COVID-19 ini mengakibatkan hampir seluruh negara yang terdampak tersebut melakukan yang namanya lockdown, physical distancing, dan sebagainya guna untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, terus apa sih kaitannya dengan Pancasila? Nah, Pancasila di sini hadir sebagai ruh kepribadian bangsa yang mengingatkan bahwasanya bangsa Indonesia tetap harus bekerja sama dan tetap bersatu. Nah, langsung kita masuk ya. Nah, di sini kunci dalam menghadapi sebuah masalah hakikatnya adalah bersatu tanpa memandang perbedaan antar golongan. Ini ada kaitannya jadinya dengan sila ketiga. Nah, selanjutnya menyalahkan pemerintah itu bukan merupakan karakter bangsa Indonesia. Hal tersebut selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah kita ketahui. Nah, terus jadinya untuk kaitannya mungkin saya akan presentasikan yang lebih spesifik lagi, misalnya di sila pertama. Nah, kalau sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadinya di sini kita harus selalu meningkatkan takwa, berdoa dan berserah diri kepada Tuhan dan sesuai ajaran agama masing-masing. Jadinya pokoknya di sini kita harus benar-benar meningkatkan spiritual kita guna untuk agar kita selalu mengkaitkan Tuhan dalam setiap tatanan hidup yang ada di dunia ini. Jadi kita berdoa mungkin agar pandemi COVID ini cepat selesai, cepat hilang, agar seluruh masyarakat bisa beraktivitas secara normal, terus juga negara bisa membangun ekonominya lagi. Nah, mungkin itu aja sih untuk yang sila pertama. Lanjut untuk yang sila kedua. Sila kedua itu kita tuh mungkin harus wajib memperlakukan satu sama lain itu dengan memperhatikan etika, apalagi dengan pandemi COVID ini kita harus etika kita emang harus benar-benar baik, misalnya seperti etika batuk di tempat umum ataupun etika lainnya agar tidak memperburuk pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk yang sila ketiga itu ini kan Persatuan Indonesia, jadi udah jelas kita tuh harus sama-sama bersinergi, bersatu antara masyarakat dengan pemerintah dalam melawan pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya untuk sila keempat,
Sila keempat ini jadinya bermakna bahwa negara mesti patuh, warga negara tuh mesti patuh atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai langkah preventif dalam menghadapi virus ini. Misalnya juga bisa seperti mendukung pemerintah dalam PSBB, itu mungkin salah satu cara untuk melawan atau meminimalisir penyebaran COVID-19. Terus untuk pada sila kelima, negara Indonesia ini harus berperilaku adil perihal sosial bagi rakyatnya. Nah itu kita sebagai masyarakat atau sebagai orang-orang, pokoknya semua sebagai warga negara Indonesia itu harus memegang teguh nilai-nilai Pancasila ini, karena sangat berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Kita bisa melawan pandemi COVID-19 ini dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila yang telah saya sebutkan tadi. Jadinya emang benar Pancasila ini sebagai ruh kita, sebagai dasar negara, sebagai ideologi yang sangat-sangat mantap. Nah mungkin itu aja sih untuk makalah Pancasila yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk daftar pustakanya, oh ya ada ntar di wordnya.